Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukron ala nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. First, thanks to Allah who has given us mercy and bliss until we can come together in this season. Salawat and salam to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has brought us from the darkness to the lightness, from Jahiliyah era to Islamic era. My Muslim brothers and my Muslim sister, hari ini Mr. Don akan mengajarkan materi baru yang berkaitan amalan-amalan di bulan suci Ramadan. Materi yang lalu kita sudah mempelajari berkaitan dengan hikmah dari puasa Ramadan. Dan di kesempatan kali ini Mr. Don akan memberikan materi mengenai amalan apa saja yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan. Tentu saja adik-adik di rumah sudah banyak tahu ya tentang ibadah-ibadah lain yang melengkapi ibadah saum atau puasa bulan Ramadan. Di antaranya yang kita sudah laksanakan adalah sholat tarawih. Ya, sholat tarawih kata lainnya adalah qiyamul Ramadan. Ya, qiyamul Ramadan atau melaksanakan sholat di malam hari setelah sholat isya waktunya, ya, dan bisa dilaksanakan sampai menjelang sholat subuh. Itu sholat tarawih. Ya, jadi sholat tarawih ini hanya khusus dilaksanakan di bulan suci Ramadan. Nah, kalau di bulan lain selain di bulan suci Ramadan namanya qiyamul lail atau tahajud. Hanya saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa melaksanakan qiyam, bangun di sini untuk melaksanakan sholat tentunya. Ya, kalau di bulan-bulan biasa namanya qiyamul lail atau tahajud. Tapi kalau di bulan suci Ramadan namanya qiyamul Ramadan atau disebut dengan tarawih. Seperti itu. Nah, itu pengertian dari sholat tarawih. Oke. Nah, adapun arti dari tarawih itu sendiri adalah santai. Jadi, pengertian dari sholat tarawih bisa diartikan juga dengan sholat yang santai, tidak terburu-buru, ya. Nah, mungkin adik-adik pernah mendengar juga di informasi berita di televisi bahwa ada beberapa jamaah masjid yang melaksanakan sholat tarawih dengan begitu cepat, ya, sampai 23 rakaat tapi dalam waktu 7 menit, ya. Nah, padahal roha di sini, tarawih itu dari kata roha. Roha itu adalah istirahat atau santai sholatnya, ya. Sholat yang santai. Karena waktunya panjang, dari ba'da isya sampai menjelang subuh. Jadi, kalau Rasul itu biasa melaksanakan sholat tarawih itu ya di hampir mau pertengahan malam, ya. Mungkin bisa diprediksi dari jam 10 ke sana gitu, ya. Nah, tapi kebiasaan di Indonesia dilaksanakan ba'da isya, ya. Ya, ba'da isya hingga menjelang tengah malam kalau di kita, ya. Jarang yang melaksanakannya dari menjelang malam sampai subuh, ya. Betul. Nah, kemudian hukum dari sholat tarawih adalah sunat muakkad. Sholat sunat yang dianjurkan, sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikarenakan tadi hukum dari sholat tarawih itu merupakan sunnah muakkad, sholat sunat yang dianjurkan oleh Nabi, maka sudah sepantasnya kita sebagai muslim laki-laki dan muslim perempuan untuk melaksanakan sholat tarawih. Nah, sholat tarawih ini paling baik
dianjurkannya secara berjamaah dan dilaksanakan di masjid. Nah, kemudian kenapa sholat tarawih merupakan sholat yang sangat dianjurkan? Karena jaminannya sangat baik sekali, ya. Sebagaimana Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim yang berbunyi, man qoma Ramadan imanan wahtisaban gufirolahu ma taqaddama min danbi, yang artinya barang siapa yang mendirikan qiyamul Ramadan, sholat tarawih, imanan wahtisaban, dengan sepenuhnya iman, ya, gufirolahu, maka Allah akan mengampuni, dan gufirolahu ma taqaddama min danbi, mengampuni segala dosanya yang terdahulu. Itu jaminan Allah bagi siapa saja, mukmin laki-laki dan muslim perempuan yang melaksanakan sholat tarawih, akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Masya Allah. Itulah, maka kita harus melaksanakan sholat tarawih, ya. Kemudian setelah itu kita akan ke materi berapa jumlah sholat tarawih yang dianjurkan oleh Rasul. Nah, di sini mungkin adik-adik di rumah pernah mendengar juga ada yang melaksanakan sholat tarawih dengan jumlah 23 rakaat, ya. Betul, 20-nya tarawih, 1-nya witir. Maaf, 20-nya tarawih, 3-nya sholat witir. Ada juga yang melaksanakan 11 rakaat, betul ya. 11 rakaat itu ada yang melaksanakannya 22, ya, 22 sebanyak 5 kali sehingga jumlahnya 10, betul ya. 5 kali 2 10, kemudian ditambah 1 witir, jadi jumlahnya 11 rakaat. Ada juga yang melaksanakan 4-4-3 sebagaimana yang biasa kita laksanakan di sekolah, ya. Kalau di sekolah kita melaksanakannya itu dengan jumlah 4-4-3, ya, seperti itu. Nah, itu semuanya diperbolehkan. Intinya nanti jumlahnya di akhirnya sama 11. Hanya saja tadi ya, kalau yang 11-nya 2 kemudian 1, nah itu juga boleh, ya. 2-nya 5 kali, kemudian witirnya 1 kali. Ataupun ada juga yang 4-4-nya 2 kali dan 3 witir, itu juga diperbolehkan, ya. Dan juga yang 23, ya, yang 23 pun diperbolehkan. Kita mau yang milih yang mana, ya. Tentu saja kalau adik-adik di rumah, ya, karena masih belajar, ya cukup yang 11 aja ya, biar nggak terlalu capek. Dan ya, kalau 11 bisa banyak istirahatnya ya. Kalau 23 biasanya cepet ya, kasihan nanti ya. Baik, itu adalah jumlah rakaat bilangan sholat tarawihnya. Bilangan 11 rakaat itu berdasarkan dari hadis, ya, hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Aisyah, ya, radhiyallahu anha, yang menyampaikan kepada kita tentang bagaimana cara sholat Rasulullah di bulan suci Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yajidu fi Ramadana wala fi ghairi ala ihda asrota rakaatan, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila melaksanakan sholat malam qiyamul lail, mau di bulan Ramadan ataupun di selain bulan Ramadan, senantiasa melaksanakan ihda asyar, ya, 11 rakaat, ya. Komposisinya tadi boleh 22 sebanyak 5 kali dan 1 witir, atau 4-4 kemudian 3 witir, ya. Itu diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, ya, di kitab hadisnya. Kemudian keterangan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau menuturkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat bersama kami di bulan Ramadan sebanyak 8 rakaat dan 3 witir.
Kemudian ini cerita Rasulullah pernah melaksanakan sholat berjamaah di masjid bersama para sahabat itu sebanyak 3 kali. Awalnya tidak begitu banyak sahabat yang mengikuti sholat Rasul, ya sholat tarawih Rasul di masjid ya. Kemudian di hari keduanya orang-orang sudah banyak yang mengetahui bahwa Rasulullah melaksanakan sholat tarawih di masjid. Sehingga dari mulut ke mulut sampailah ke para sahabat, sehingga di hari keduanya jamaah masjid cukup banyak. Kemudian di hari ketiganya karena sudah informasinya menyebar bahwa Rasulullah melaksanakan sholat tarawih di masjid, maka semakin banyak di hari ketiganya. Dan di hari keempatnya para sahabat menunggu ya Rasulullah hingga larut malam, tapi tak kunjung datang. Bahkan udah hampir subuh baru Rasulullah datang untuk melaksanakan sholat fajar atau sholat subuh. Nah di sana pada sholat fajar Rasulullah menyampaikan bahwasanya kenapa saya tidak datang ke masjid untuk melaksanakan sholat tarawih bersama kalian semua, dikarenakan kata Rasul, saya mengkhawatirkan bahwa sholat tarawih ini merupakan menjadi wajib buat kalian. Nah di sini intinya, kesimpulannya bahwa sholat tarawih itu hukumnya tidak wajib, tapi sunnah muakkad, sholat sunat yang dianjurkan saja. Terbukti dari cerita yang tadi ya. Baik. Nah, kemudian itu beberapa keterangan berkaitan sholat tarawih. Untuk itu, pada adik-adik semua, nanti jika kita diberikan umur panjang, disampaikan ke bulan Ramadan berikutnya, amin, maka manfaatkan sholat tarawih sebaik-baiknya. Sebaiknya tadi berjamaah di masjid. Dan jangan lupa gak boleh bercanda ya, karena Allah tidak suka kepada orang-orang yang lalai. Kalian tahu kan di surat Al-Maun bahwa orang-orang yang lalai dalam sholat itu akan celaka. Nauzubillah kalau nanti kalian dapat teguran dari Allah. Makanya kalau sholat tidak boleh bercanda, sholat apapun. Oke, adik-adik semua, dikarenakan materi untuk tarawih ini sudah cukup disampaikan ya. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.